Kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi belakangan, khususnya di institusi pendidikan maupun di lembaga kesejahteraan sosial, menunjukkan angka yang semakin mengkhawatirkan. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang seharusnya menjamin perlindungan dan keamanan anak membuat kasus ini rentan lambat untuk terkuak. Adanya relasi kuasa juga berperan dalam kasus kekerasan seksual, terlebih anak-anak yang berada di panti sosial. Posisi anak yang lemah dan bergantung pada pemilik atau pengasuh yayasan membuat para korban sulit untuk melawan keadaan. Sepanjang tahun 2023, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menerima total lebih dari 300 pengaduan kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Dari Januari hingga September 2024, KPAI menerima lebih dari 150 pengaduan kasus serupa. Diduga angka yang sejauh ini tercatat merupakan fenomena gunung es, di mana angka yang dilaporkan tersebut hanyalah sebagian kecil dari yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Diketahui kekerasan seksual pada anak dapat memiliki dampak serius terhadap kesehatan mental mereka. Intervensi dan dukungan psikologis yang tepat diperlukan untuk membantu anak mengatasi dampak psikologis dari kekerasan seksual dan memfasilitasi proses pemulihan mereka. Kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak akhir-akhir ini semakin marak diberitakan di media, dan yang lebih mengejutkan lagi adalah kasus-kasus ini justru timbul di lingkungan di mana anak-anak seharusnya dididik dan diproteksi, misalnya di lembaga pendidikan, di panti asuhan, dan juga di institusi sosial lainnya. Nah, ini tentu saja merupakan sesuatu yang sangat-sangat mengkhawatirkan, harus dicegah dan dilakukan ya sesuatu supaya ini tidak menjadi masalah yang bertambah. Karena seorang anak yang dilecehkan secara seksual tentu saja memiliki dampak negatif terhadap masa depannya, terhadap mentalnya, dan juga tentu saja terhadap lingkungannya. Nah, Insight with Desi Anwar kali ini juga berkaitan untuk memperingati ya Hari Mental, ya, kesehatan mental dunia. Kita harus lebih peduli terhadap hal-hal seperti ini, dan bersama saya saat ini sudah ada dua narasumber kita untuk melihat apa kira-kira sebenarnya yang terjadi, apa penyebabnya, dan juga apa yang harus kita lakukan sebagai anggota masyarakat, sebagai orang tua, dan juga sebagai lembaga di negara, ya, untuk mencegah supaya tidak terjadi. Bersama saya ada Ai Mariati, Ketua KPAI, ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Halo Mbak Ai, apa kabar? Baik, Mbak Desi. Dan juga ada Ratih Ibrahim, psikolog klinis. Mbak Ratih, apa kabar? Ini sebenarnya bukan pertama kali kita membahas ya, masalah kekerasan kepada anak, tapi kita mengkhususkan hari ini kekerasan seksual karena ya bisa dikatakan banyak sekali ya bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi, ya, bukan saja kepada anak tapi termasuk domestic violence, KDRT, dan lain sebagainya. Tapi saya mau fokus ke kekerasan seksual terhadap anak karena ini agak sangat mengkhawatirkan, apalagi kalau dalam lingkungan yang harusnya itu anak-anak tuh merasa aman, dan orang tua menempatkan anak-anak di situ justru untuk menjaganya, mendidiknya. KPAI akhir-akhir ini seperti apa jumlah pelaporan yang khusus kekerasan seksual terhadap anak itu, dan kira-kira apa yang kita bisa pelajari dari bentuk-bentuk pelaporan ini? Ya, Mbak Desi, ini relate dengan yang kami terima karena data 3 tahun terakhir berturut-turut itu tertinggi adalah angka kejahatan seksual terhadap anak dari seluruh penerimaan kasus, ya, maupun pelanggaran hak anak yang diterima. Nah, ini tentu menunjukkan bahwa animo publik sangat keras, ya, sangat besar untuk melaporkan. Dan setuju saya, trennya memang eskalatif. Yang dimaksud tentu kekerasan seksualnya dia memiliki kompleksitas tersendiri, bahkan terjadi di ruang-ruang yang seharusnya justru menjadi tempat yang paling aman bagi anak-anak, even keluarganya. Bahkan ini adalah keluarga pengganti
di mana anak-anak ini mereka tidak punya keluarga yang seharusnya secara institusional ya, keluarga family dia gak punya, maka ada keluarga pengganti yaitu panti asuhan misalnya, atau panti sosial atau lembaga kesejahteraan sosial kita mengenalnya. Nah ini hal-hal yang saya kira sangat kompleks ya diterima oleh anak-anak, karena jangankan mereka di tempat seperti itu ya, di tempat-tempat yang sejatinya tadi di keluarga itu pun terjadi dan terlaporkan ke kami. Belum lagi di sebuah institusi yang memiliki landasan keagamaan misalnya. Seperti pengasuhan alternatif itu terjadi kan di pesantren ya, atau misalnya lembaga yang di situ juga sekolah keagamaan berbasis misalnya sekolah Kristen ya, Hindu, Buddhis gitu dan lain sebagainya, yang itu sama penempatannya juga untuk keluarga alternatif. Itu artinya bukan hanya anak-anak ini dididik secara ilmu pengetahuan, melainkan juga ada pengasuhan yang itu diberikan pada anak-anak kita. Dan justru itu jadi tempat di mana mereka dilecehkan. Malah terjadi dan terlaporkan di kami. Iya, dan ini menurut saya itu sangat-sangat mengagetkan, tapi juga menyedihkan ya. Nama AI dari tahun ke tahun katanya meningkat dari segi jumlah ya. Betul. Berapa kira-kira dan seperti apa pengaduan itu dan pelaporannya dan siapa yang melaporkannya, dan apakah meningkat karena semakin banyak orang melaporkan, semakin berani, atau memang kasusnya betul-betul meningkat kalau sebelumnya mungkin orang merasa tabu atau takut melaporkan dan lain sebagainya. Ya, tabulasi 3 tahun terakhir menyentuh angka 2.555 di angka kejahatan seksual. Untuk angka kekerasan fisik dan atau psikis itu menyentuh angka 2.400. Jadi ini susul menyusul. Kadang-kadang keduanya, dia setelah fisik psikisnya kekerasan seksual juga gitu. Belum lagi yang terkonfirmasi di anak korban eksploitasi seksual. Ini kami bedakan klasternya. Jadi ada bedakan. Jadi kalau di total itu ya, taruhlah ini kan semua dari segi secara fisik, dari seksual dan mungkin juga dari kekerasan secara psikologis dan mental, itu ditotalkan itu berapa? Seluruhnya, karena kami mentabulasi juga problem di hulu, misalnya anak-anak yang perebutan kuasa asuh, mereka juga secara kesehatan misalnya betul-betul terlaporkan stunting dan lain sebagainya. Itu 3 tahun terakhir di angka 14.800 sekian. Yang dilaporkan dan ke kami. Ini kalau menurut saya ini pasti fenomena gunung es ya, ini yang dilaporkan. Tentu, belum Mbak. yang dilaporkan pasti. Jadi postur data kami itu yang mengalami delay in justice misalnya, mereka secara hukum ya tidak memperoleh keadilan, kemudian delay in services, mereka harusnya mendapatkan rehabilitasi, tetapi karena tidak punya akses, tidak punya pendamping misalnya, ini malah menjadi pelaku. Ini beberapa yang KS oleh anak laki-laki misalnya, mereka korban tapi kemudian menjadi pelaku, ini juga teradukan ke kami. Jadi postur data ini yang mengalami hambatan dari sisi penerimaan misalnya di pemerintah atau dari lembaga-lembaga layanan. Dan kami ingin sampaikan bahwa anak-anak ya, tren di usia yang mengalami korban ini juga sangat mengagetkan. Tertinggi itu 9 sampai 11 tahun menjadi anak korban. Iya, itu tertinggi. Laki perempuan atau dua-duanya? Laki perempuan. Dan yang kedua itu di angka 11 sampai 17. Ya, jadi kan kita konsisten di 18 tahun ke bawah. Ini profiling korban yang kami peroleh tertinggi di 3 tahun terakhir. Dan pelaku, nah ini yang juga mengagetkan ya. Ternyata profiling pelaku ini di angka usia 30 sampai 40 tahun. 30 sampai, dan ini sebenarnya bonus demografi. Bonus demografi, dan mereka seharusnya seseorang yang sedang dalam produktivitas tinggi, sehingga mungkin pemikiran-pemikiran untuk melakukan tindakan kekerasan misalnya kepada seseorang yang ya ini anak-anak kan apa sih yang bisa dia lakukan, melawan dan segala macam itu karena di hadapan orang dewasa misalnya. Ini tentu bagi kami ya sebuah catatan bahwa memang produktivitas itu harus sudah menjadi data nasional, sehingga masyarakat yang harusnya ya, apalagi orang tua misalnya, itu yang memiliki aktivitas dan kemudian bisa mengalihkan berbagai energi buruk ini pada sesuatu yang lebih positif. Oke, ini jadi paling muda 9 tahun ya, jadi masih betul-betul. Oh enggak, masih ada. Cuma lagi. Ini kita berbicara kurva tertinggi Mbak Desi. Kurva tertinggi, tapi jadi paling muda ya anak yang mengalami itu usianya berapa? Masih di bawah 1 tahun di bawah masih 1 tahun juga ada. Ya. Oke, wow, ini betul-betul yang masih baik. Saya melihat juga adanya false belief bahwa misalnya saya dari dulu korban, jadi nggak apa-apa saya melampiaskan kepada orang lain.
Dan di sini the minor is my object. Mbak Ai, ini kalau kita lihat ya, yang melaporkan, ya, Iya. profil yang melaporkan dan di mana paling sering ya pelecehan atau kekerasan seksual ini terjadi. Dan apakah ada korelasi antara usia tadi 31-91 karena mereka adalah justru dalam posisi pendidik Ya. atau orang-orang yang memang bekerja dalam lingkungan ada 3, ataupun Mbak, lembaga. profiling yang menjadi teradu ke kami, yaitu siapa pelaku ini. Dari seluruh angka pelanggaran terhadap hak anak, itu tidak spesifik kekerasan seksual ya. Ya. Ini harus saya elaborasi dulu supaya tidak miss pandangannya. Tapi kan bisa kekerasan Di yang dalamnya lain, iya, ya, terus ada. terjadi kekerasan Termasuk seksual. telan- Pertama adalah telantaran. orang tua kandung. Yang pertama, itu yang kami peroleh. Profilnya yang Profilnya melakukan. yang melakukan. Artinya hubungan apa antara korban dan pelaku. Ternyata keluarlah blueprint kami adalah orang tua kandung. Nah, yang kedua itu kita harus lihat juga dari unsur pendidik. Jadi artinya Dan ini yang mungkin dia lah sering ya sekolah, di- iya. Dia adalah guru, dia adalah Orang yang pimpinan harusnya dari paling lembaga. dipercaya Betul. untuk Iya. menjaga. Dan mereka yang dekat aksesnya dengan anak gitu. Artinya kan bisa pimpinan panti asuhan ya kalau yang kita sedang bicarakan ini, kemudian juga tetangga gitu ya. Artinya ini bukan orang baru, beberapa kasus mungkin ada orang tak dikenal gitu ya. Kita ingat gadis penjual gorengan ini mungkin dia tidak kenal secara langsung. Tapi jauh di luar itu semua ternyata orang-orang yang dikenal inilah yang melakukan pelanggaran terhadap anak-anak kita. Ini tentu yang membuat kami semua melihat sebetulnya institusi yang paling aman, nyaman itu sebetulnya rumah, tetapi data kami menunjukkan pelanggaran hak anak terjadi di rumah, dan kedua pendidik, dan ketiga orang yang dikenal oleh anak ini. Nah ini sebuah apa ya, menurut kami alarm ya bagi kita. Ternyata aman nyamannya anak itu tidak bisa dijamin oleh apapun kecuali ya komitmen bersama dan Oke, kerja dan apa yang bersama. dilakukan oleh KPAI untuk ya melaporkan atau menindaklanjuti atau juga mencegah ya supaya ya orang-orang ini tidak memiliki akses kembali ya, terhadap anak-anak itu. Dalam Undang-Undang 35 2014 jelas kami ini pengawas penyelenggaraan pelindungan anak bertujuan mengefektifkan, sehingga apa yang dimaksud delay in justice, delay in services ini yang kami tindak lanjuti. Mengapa anak-anak ini tidak memperoleh rehabilitasi, sementara ancaman rantai kekerasan adalah dia berpotensi menjadi pelaku. Nah ini yang kami referral sistemkan di berbagai daerah manapun di penjuru negeri ini gitu ya, terutama yang delay in justice. Dari mulai saya harus sampaikan, misalnya dia kepala daerah pun ada yang melakukan tindakan kekerasan seksual, itu atas laporan dan advokasi kami bisa dilakukan langkah-langkah terukur sampai pencopotan. Artinya bukan soal pencopotan ya Mbak Desi, tapi langkah untuk memperoleh justice. Ini yang tentu saja kami semua melakukan langkah-langkah untuk korban. Apakah cukup? Karena kalau kita lihat mungkin aspek jerahnya itu tidak terlalu kelihatan kalau jumlahnya semakin lama semakin meningkat. Ini ya. yang terus kita tagih komitmen Ya. seluruh leading sektor, karena kami berkomitmen meningkatkan efektivitas itu gitu ya. Misalnya Undang-Undang TPKS hari ini sudah UPTD PPA misalnya di seluruh provinsi minimal ya, kota kabupaten juga bertumbuh hari ini. Ini yang terus kami kawal, sehingga efektivitas yang dimaksud adalah bisa menggerus data-data ini dari yang awalnya tidak terlayani menjadi terlayani, minimal sarprasnya sudah mulai dibentuk. Jadi langkah kami tentu selain tadi peristiwa-peristiwa yang kerap menghantui para pelapor anak-anak ini, juga kami memberi usulan, masukan terhadap kebijakan. Salah satunya kita tahu hari ini tren angka kekerasan ini dipicu anak-anak yang nonton pornografi misalnya ya, kemudian kurangnya literasi digital mereka. Kami hari ini sedang memberi masukan kepada Kemkominfo terkait perlindungan anak dalam sistem elektronik kita. Itu yang salah satu ini dipersulit ya karena kita harapan-harapan lah ya ada yang kita buat. akses terhadap media sosial dan juga informasi yang seharusnya karena pengalaman tidak anak boleh. itu harus didengar dalam membuat kebijakan. Kami kemarin sangat terinspirasi Mbak Desi. Misalnya pengalaman mereka, Bu,
banyak iklan yang kami nggak ngerti. Algoritmanya kenapa pakai bikini? Padahal kami itu cuma cari mainan itu mobil-mobilan. Ini mohon maaf saya sampaikan karena itu juga kita alami, ya kan? Kita tuh mencari sesuatu yang barang kita lah, tapi kok yang muncul ini data dari mana? Nah, tentu undang-undang kita baik ETE, perlindungan data itu sudah sangat komprehensif. Tetapi faktanya pengalaman anak-anak harus dilibatkan menjadi salah satu elemen penting dalam kebijakan. Ini yang tentu KPAI siap menjadi agregan itu untuk pemerintah. Ini yang sedang kami tempuh. Dan menurut saya ini menjadi PR bagi kita semua karena ya bagaimana kita menciptakan ya masa depan bagi Indonesia. Kita mau Indonesia emas tahun 2045, tapi kalau banyak sekali ya anak-anak yang trauma, yang kesehatan mentalnya terganggu, ini kan ya belum lagi dengan aspek yang lain ya, kurang gizi dan yang lain-lain sebagainya. Nah, Mbak Rati, kita mau fokus ke yang kenapa ini terjadi khususnya bukan dari segi victimnya atau korbannya, tapi sampai pelakunya ini, karena ini kan kuncinya ya. Coba bisa profil tadi ada yang menarik, ternyata paling banyak itu usia yang harusnya produktif, orang yang harusnya sibuk bekerja, mencari nafkah atau membina Dan karir. harusnya justru di umur yang sangat produktif itu ya, yang sangat mumpuni kan umur itu ya, justru harusnya menjadi protektif utama. Iya, Kan? jadi role model ya pelaku, untuk iya. ini kenapa kira-kira kalau kita bisa Jadi gini, bicara profil ya pelaku. Tadi Mbak Ai sudah menyebutkan faktor trauma ketika mungkin dia pernah mengalami sebuah kejadian yang sama. Kemudian itu tidak semuanya korban pasti akan menjadi pelaku ya, tetapi kan ada vicious yang cycle memicu itu. sesuatu sehingga nilai yang keliru tadi itu terinternalisasi di dia, mungkin dia untuk melakukan revenge ya, atau mungkin untuk menutupi rasa sakit karena pengalaman traumanya, atau mungkin ada kemarahan yang begitu menyakitkan di dia, lalu dia menyalurkannya kepada korban yang sama. Karena kalau kita bicara tentang kekerasan ya kepada anak, terutama kekerasan seksual, di semua tindak kejahatan yang paling keji adalah kejahatan seksual. Jadi kalau tadi Mbak Ai ngomongnya kekerasan, saya bilangnya ini kejahatan. Dan kejahatan seksual yang paling mengenaskan adalah kepada anak-anak, karena itu kan sangat minor. Dia nggak mampu ya untuk nolong dirinya dia sendiri, dan anak-anak itu suka punya konsep bahwa jangan-jangan dia yang bersalah sehingga dia mendapatkan perlakuan kejahatan yang dia nggak deserve untuk mengalami ini, tetapi dia nggak mampu untuk memahami sebetulnya apa. Yang kedua, ini masih tadi melanjutkan dari penjelasan Mbak Ai, saya melihat juga adanya false belief bahwa misalnya saya dari dulu korban, jadi nggak apa-apa saya melampiaskan kepada orang lain. Dan di sini the minor is my object. Ya, kemudian false belief bahwa ya nggak apa-apa, mereka itu seneng kok diginiin. Ini kan adalah manifestasi dari rasa sayang saya kepada anak-anak. Jadi nggak apa-apa, mereka suka. Ini false belief yang salah ya. Atau another false belief bahwa karena saya mendapatkan wahyu untuk dapat ilmu, mungkin mendengarkan suara bisikan dari apalah untuk menambah kesaktian, jadi kemudian anak-anak ini dikorbankan. Mungkin kekerasan itu terjadi karena yang bersangkutan, si pelakunya memang ada gangguan kejiwaan. Jadi perilaku kekerasannya memang di luar daya dia untuk mengendalikan dirinya. Jadi kalau dia lagi sadar, terus dia itu bukan saya, dia masuk ke dalam persona yang berbeda. Atau juga memang dia memiliki pengendalian diri yang sangat buruk. Jadi kalau dia marah, atau dia sakit hatinya, atau dia dalam kondisi yang sangat tidak oke, error, pelampiasannya adalah always to the minor. Dan yang paling minor adalah anak-anak. Jadi semua ekspresi kemarahan, kebencian, dan kekejian itu dia lampiaskannya kepada anak-anak kan yang paling nggak berdaya. Yang lainnya lagi memang dia adalah, we can call it as a psychopath ya. Jadi korban yang paling mudah dimanipulasi, yang paling tidak berdaya untuk memuaskan egonya dia yang sakit tadi, itu adalah anak-anak. Dan memang ada orang-orang dengan gangguan
kecenderungan pedofilia seksual misalnya. pedofil ya. Jadi Jadi predator. minatnya adalah kepada anak-anak dan dia membiarkan dirinya jadi predator. Karena kalau bicara tentang kecenderungan kesukaan kepada anak-anak kan memang ada orang-orang yang memiliki pedofilia di dalam dirinya tetapi tidak dimanifestasikan kepada perilaku gitu. Jadi ini nih Mbak, Jadi ini kompleks ya. very very kompleks. Ini diawalinya memang mencari kelompok rentan secara ekonomi bahkan pendidikan, mereka merekrut. Terjalinlah relasi kuasa yang begitu jauh, siapa Relasi yang kuasa. betul, siapa yang menjadi as a hero gitu ya, dan mereka yang memang membutuhkan pendidikan gratis. Justru saya tertarik dengan tadi findingnya bahwa ternyata paling sering yang melakukan kekerasan yang bisa juga dan termasuk kejahatan kan akhirnya. Dan kita sering dengar ya di mana misalnya ada paman atau bahkan bapak ya atau orang tua atau keluarga yang melakukan kekerasan seksual terhadap anggota keluarganya yang masih muda. Itu justru kan lebih banyak situ orang tua dan orang dekatnya. Nah kalau dalam fenomena atau kasus-kasus seperti itu Mbak Rati, apa yang perlu kita pahami? Kenapa? Apakah ya tadi ada aspek kejiwaan dan lain sebagainya, tapi apa yang membuat lingkungannya itu bisa, yang harusnya orang tua naluri secara ya instingnya itu untuk memproteksi, menjaga, memberi rasa aman, tapi justru melukai dan menjadi predator dan bahkan melecehkan. Itu kira-kira apakah ada tidak profilnya? Apalagi khusus di usia-usia di mana harusnya itu mereka menjadi orang tua. Memang tadi sangat mengenaskan bahwa pelaporan yang terlapor terutama adalah orang tua, dan orang tua di sini adalah orang tua yang menurut saya tidak siap jadi orang tua. Maka memilih pasangan itu memang hati-hati ya. Saya sering bilang teliti dulu ya sebelum membeli ya. Gitu. Jadi lihat betul-betul karakternya bagaimana. Apakah dia punya potensi menjadi pelaku kekerasan? Apakah ketika selama berhubungan sebelum menikah itu ada kecenderungan sadistik misalnya? Ya, bagaimana dia memperlakukan kita sebagai calon pasangannya, keluarganya dan sebagainya. Jadi kalau red flag-nya banyak ya jangan. Dan ketika menikah memang kita masuk ya. Saya tidak mendukung perkawinan dini karena memang belum ready. Jadi waktu menikah memang umurnya sudah matang, siap semuanya, kemudian ada konsen ya yang dilakukan secara sadar, termasuk siap untuk menjadi orang tua. Nah, tadi saya bicara tentang false belief. Artinya model parenting yang baik, yang ideal, dan di semua unsur pendidikan, agama, itu kan juga sangat didukung ya. Itu yang harus kembali diberikan, ditanamkan di dalam keluarga kita. Sehingga yang anomali ini nggak menyebar. Dan kemudian juga perlu adanya kepekaan dan keberanian untuk mendengarkan suara anak. Karena dari kasus-kasus yang saya tangani, itu tidak jarang anaknya ngomong, ibu atau bapak nggak mungkin. Jadi nggak mungkin lah, jadi tidak percaya. Nah kalau udah kayak gini kan anak menjadi tidak punya tempat ya untuk bisa bercerita apa adanya, ditolak nanti akan mengambil lukanya menjadi bagian dari bahwa dia yang salah gitu ya, dia membuat dia diperlakukan demikian, nanti ada false belief dan kerusakan-kerusakan yang akan terjadi. Atau juga mungkin diancam jangan kasih tahu ke orang lain ya, ini rahasia antara kita saja. Diiming-iming ya kan. Kalau terjadi di lingkungan domestik rumah sendiri, apakah faktor misalnya ekonomi menjadi salah satu ya dari faktor penunjang terhadap kejahatan ini? Beberapa waktu terakhir, seorang ibu yang melecehkan anak demi dia dapat uang, ya, itu dan mengeksposnya di sosial media. Betul. Padahal itu peristiwa 1 tahun lalu, tapi ramainya sekarang. Dan kemudian ibu ini sedang diperiksa ya. Sekarang kita akan lihat nanti berkas pelaporan. Bukan 1 kasus, Mbak, tapi itu ada 3. Anak 1 yang 7 tahun, anak laki-laki 10 tahun, dengan modus yang sama.
Jadi ini ada apakah uang. motifnya karena ekonomi, karena uang, atau Iya. karena dia tidak Atau dia Jadi- terganggu paham, atau aja memang gitu. punya kegangguan kejiwaan yang responsnya itu tidak. Diawali Normal. mereka kesulitan ekonomi. Tetapi yang jadi pertanyaan saya, orang yang menawarkan itu bisa memprofiling keluarga yang sama. Kesulitan secara ekonomi, tidak terliterasi, edukasinya kurang, dan bahkan ya tadi ada concern dengan suami. Dengan awalnya justru disuruh berhubungan seksual dengan suami, tapi mereka berpikir, nah ini lagi-lagi referensi tentang anak sangat rendah. Dia pikir kalau dengan anak nggak masalah deh, nanti juga kan itu hanya difilmkan, kita tidak melakukan yang lebih dari itu. Nah ini yang sangat mengganggu itu menempatkan anak pada posisi yang sangat rentan Sebagai objek ya. gitu, dan bahkan dianggap ya karena tidak berdaya ya sudah tidak akan ada yang mengungkit kira-kira. Ini bukan 1-2 ya. Kemudian bagaimana ketika seseorang yang sedang perceraian, anak yang perempuan yang sudah mulai puber dibawa oleh salah satu, ada muncul ketidakkuasaan melawan hasrat seksualitas, sudah dilakukan ini. Ini bukan 1-2 kasus, sangat banyak. Iya. Jadi situasi itu yang kerap teradukan ke kami. Ini yang disebut dengan meruntuhkan benteng yang paling fundamental terhadap anak-anak kita, yaitu menyasar keluarga. Nah, secara ekonomi apakah itu relate atau tidak? Saya melihatnya di laporan 5 tahun lalu sebelum 2023, salah satunya adalah penyalahgunaan dari media sosial. Kemudian juga betul kemiskinan yang kami lihat dari sisi apakah yang tidak ada kamarnya misalnya, lalu bentuk-bentuknya ini dia mendengar orang tua melakukan hal itu, lalu anak-anak itu kemudian Ya, terpapar, terekspos, ya. terpapar ya situasi seksualitas orang dewasa yang karena situasinya lagi-lagi memang tidak terfasilitasi situasi aman yang mestinya itu di rumah paling aman. Nah, kalau misalnya di institusi pendidikan ataupun panti asuhan atau pesantren atau institusi di mana anak-anak jadi border ya, mereka tinggal di situ, dijaga di situ, dirawat, dan ternyata memang menjadi korban itu di situ. Apa yang perlu kita lakukan dalam ya supaya memastikan institusi ini, lembaga ini justru bukan jadi ya tempat yang sama sekali tidak tersentuh oleh ya itu keadilan ataupun pemahaman dan keamanan terhadap anak-anak itu sendiri. Kadang-kadang orang tua kan mungkin tidak tahu, atau mereka merasa ada trust ya, atau Menitipkan merasa, anaknya ke ya, situ akan aman, mendapatkan percaya dan pendidikan. lain sebagainya. Jadi ini kan ada sesuatu yang miss ya, Betul, Mbak. seperti yang Kita membawa belajar nih dari kasusnya Heri Wiriawan di Bandung, 12 perempuan, Iya. dia melahirkan 2 anak, ya, dan diantaranya ada yang aborsi juga. Kok bisa? Ini tidak setahun 2 tahun peristiwa terjadi. dan ini yang baru muncul satu, mungkin Iya. jangan-jangan ini sudah Belum terjadi lagi cukup yang ini yang antar sesama jenis ya. Iya. Jadi ini ada 2 tipologi kekerasan seksual berbasis pengasuhan alternatif saya menyebutnya. Ini diawalinya memang mencari kelompok rentan secara ekonomi bahkan pendidikan, mereka merekrut. Terjalinlah relasi kuasa yang begitu jauh, siapa Relasi yang kuasa. betul, siapa yang menjadi as a hero gitu ya, dan mereka yang memang membutuhkan pendidikan gratis, perubahan akhlak perilaku, pendekatan yang sangat keagamaan, orang tua mana yang tidak dengan sukacita menitipkan anak-anak ini. Dengan harapan Dengan harapan yang harapan, sangat-sangat muluk dan indah Betul. gitu untuk anaknya. Dan betul dilayani dengan dia ini profiling yang sangat agamis gitu ya, dengan sangat lembut dan baik. Nah, grooming di dalamnya setelah selesai pada tahap awal itu dengan membuat sebuah sistem supaya konsen terjadi, Mbak. Jadi Consent ya, Consent. dari- konsen bukan memaksa, intimidasi, itu tidak. Tapi Sudah dibujuk, percaya. Iya. dirayu, Jadi grooming, dimanipulasi, iya. dikondisikan, ya grooming itu Iya, namanya. grooming. Jadi bagaimana tipu daya itu masuk pada situasi yang menjadi sukarela, tanda petik gitu ya. Ini yang saya lihat besarnya kekuatan sebuah pengasuhan alternatif dalam memberikan pengaruh pada anak. Ini yang antar misalnya laki-laki dengan perempuan ya, yang pada akhirnya bisa hamil dan melahirkan. Saya ingin kita melihat situasi pengasuhan alternatif dalam hal ini panti sosial yang ada di Tangerang Kota kemarin, di mana semuanya sudah diawali, Mbak,
laki-laki semua. Tidak ada anak-anak yang dititipkan perempuan. Itu pertama. Dan orang tuh mungkin merasa oh ini lebih aman, ya justru. Saya ngelihatnya justru memang dia menyasarnya laki-laki, karena sama bentuknya, dia juga merekrut gitu ya, meminta atau mengiklankan bahwa kami menerima anak-anak yang tidak beruntung untuk kami didik, untuk kami berikan kehidupan, tetapi laki-laki. Nah ini poin utamanya. Begitu terlihat pola-pola yang dilakukan adalah rasa takzim anak-anak kepada abi, dia menyebutnya, sampai balutannya pun keagamaan. Itu kan dengan rasa ucapan terima kasih, kehormatan, segala macam, mengagumi, dimanipulasi dengan langkah-langkah penerimaan atas semua tindakan yang menjadi ayah ini kepada anak, termasuk tindakan pendidikan seksualitas itu. Ini yang membuat anak ini gamang. Tadi Mbak Ranti bagus sekali bilang bahwa mereka sendiri belum pada fase menyadari apakah ini perilaku salah atau benar. Dan anak kan biasanya melihatnya itu ya dari orang tua ya atau orang dewasa yang dekat, dia paling dekat dengan dia, dia paling teladani ya dalam bahasa. Kan figur yang kuat dan dia di situ, juga ingin mencari istilahnya pengakuan ya dari orang dewasanya. Mungkin juga mau membalas budi atas kebaikan. Atau ya juga nggak berani saja untuk mengatakan tidak. Ini yang tipe lain gitu, sehingga apa yang dia mungkin pikiran-pikiran untuk bertanya itu hilang karena ini normal. Ya, dan dianggap ini merupakan ya kehidupan kita sehari-hari begini. Saya sebagai stakeholder dari bangsa ini ya, kita bisa aja minta semuanya dilakukan oleh pemerintah. Yang kita lupa adalah sebagai warga, kita punya tanggung jawab untuk menjaga rumah kita bareng-bareng dan juga menjaga anak-anak kita. Grooming, bagaimana untuk mendeteksinya dan bagaimana dan kira-kira intervensinya lah seperti apa dalam hal ini? Banyak yang kita dengar ya bahwa jadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya, tapi sebetulnya contekannya banyak ya, dan kita sangat bisa kok melihat sebetulnya pakem parenting, pengasuhan untuk anak yang baik, yang wajar, normal itu bagaimana. Kemudian tugas-tugas perkembangan itu yang wajar normal bagaimana, dan itu kan bisa diakses secara gratis, bahkan di posyandu itu juga dilakukan ya. Terus kemudian hak anak itu apa, itu kan juga mesti, artinya Mbak Ai mesti lebih gencar mensosialisasikan nih tentang hak anak kepada seluruh masyarakat Indonesia, karena kalau bicara tadi faktor kemiskinan mungkin enggak ya berpengaruh, iya dominan, tetapi mereka yang terbebas dari bar kemiskinan tadi juga terjadi. Cuman tinggal diadukan atau tidak, terlapor atau tidak. Nah, begitu kita masuk ke dalam sebuah konsep ya, paradigma tentang parenting yang baik, yang normal, yang ideal, yang semestinya itu bagaimana secara turun-temurun baik ya. Jadi tidak ada unsur manipulasi, grooming dan sebagainya. Ada peribahasa Afrika yang bilang it takes a village to raise a kid. Artinya hak pengasuhan, tanggung jawab, kewajibannya bukan hanya per se si orang tua itu, tetapi juga kita bersama-sama adalah orang tua buat anak-anak kita. Sehingga jika kemudian teridentifikasi adanya child grooming meskipun kesannya cuman sekilas, itu memang perlu keberanian untuk mengidentifikasinya. Kemudian merujuk ya, kan ada banyak pakar yang bisa ditanya. Kemudian bisa juga misalnya dikonsultasikan ke KPAI atau apalah gitu ya. Lalu bersama-sama untuk ikut membantu ngawasin anak ini. Sehingga evidence bisa dikumpulkan. Pengaduan kan tidak harus dari orang tuanya atau dari korban kan, tetapi dari warga masyarakat yang lain juga bisa. Jadi ketabuhan yang dibikin supaya membuat para predator ini tidak tersentuh itu bisa kita runtuhkan. Nah, kalau di lembaga pendidikan bagaimana? Sekarang banyak lembaga pendidikan yang menempatkan CCTV.
di mana-mana, termasuk di tempat-tempat yang gelap, yang tidak tersentuh dan sebagainya. Tapi kan tinggal tuh CCTV-nya benar-benar dipakai benar apa enggak. Kemudian orang-orang yang masuk untuk mendapatkan amanah ya, untuk menjadi pendidik, pelindung anak-anak itu memang perlu diseleksi secara sungguh-sungguh. Dan kontrol sistemnya dari siapa? Dari kita. Ini anak-anak kita Nah, juga ini kok. dilakukan atau tidak di dalam kasus-kasus yang sudah terlaporkan ke KPAI? Ada seleksi, ada riwayat dari pendidiknya dan pemilik, apakah itu panti asuhan maupun lembaga pendidikan dan lain sebagainya, itu Betul. dilakukan? Betul, Mbak. Sehingga kami memverifikasi kekerasan yang terjadi di ranah pendidikan ini diakibatkan apa. Bukan hanya sumber dayanya dia sebagai guru pendidik yang ada riwayat misalnya dia pernah jadi korban atau pernah melakukan tapi tidak ter-screening. Kami pemetaannya lebih makro pada pencegahan, tata kelola, penanggulangan, ya. Di sini ada pengendalian dan tentu penanganan pada aspek pemulihan rehabilitasi di hilir. Sekolah dalam 5 tahun terakhir memang masih parsial sistem. Kami menyebutnya dunia pendidikan ya, satuan pendidikan. Sehingga hari ini kita temukan, mungkin dari dulu sebenarnya sudah ada kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidik itu, hari ini pendekatannya grooming dengan candu asmara. Ini terkonfirmasi salah satu, mungkin tahu ya, yang viral kemarin dari Gorontalo. Itu kan menjanjikan memang mau dinikahi dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya bohong, hanya sebagai pelampiasan ya, dan terjadi kekerasan berulang kali, kekerasan seksual. Nah, ini yang kami petakan tadi, bahwa di awal terjadi sistematis yang dilakukan oleh pelaku ini di luar kapasitas sekolah untuk melakukan benteng-benteng terhadap situasi kekerasan. Sehingga dengan lahirnya Permendikbud 46 misalnya 2023 terkait pencegahan penanganan tindak kekerasan, ini akan berkontribusi, kita akan cek, ini sedang berjalan Mbak Desi, 2 tahun pertama dan akan 5 tahun kemudian, untuk tata kelola yang supaya lebih kuat di lingkup sekolah dunia pendidikan. Termasuk hari ini yang sedang ongoing proses yang KPAI terus petakan itu lingkup madrasah, pesantren, lembaga keagamaan, berbasis institusi keagamaan. Karena ini memang tipologinya hampir sama, tapi ada situasi-situasi yang berbeda. Nah, bagi para pelaku ini dan sudah terbukti bersalah, idealnya apa yang harus dilakukan supaya tidak, ini kan kejahatan ya, ini gitu kan ya. Ya, dan tidak bisa melakukannya. Apa yang idealnya itu yang harus dilakukan terhadap kejahatan ini, dan apakah sudah diterapkan? Iya, 2016 ketika Pak Jokowi bilang darurat KS. Waktu itu triggernya satu anak bernama Y diperkosa 14 orang pulang sekolah. Kita masih ingat pensosnya Bu Khofifah ya waktu itu. Bagaimana situasi ini terus berulang, dan kok Undang-Undang Perlindungan Anak maksimal 15 tahun. Publik marah karena ini efek jeraknya nggak kena nih kalau seperti ini. Seolah-olah negara tidak hadir dalam hal ini. Akhirnya seluruh elemen bangsa melihat ada revisi dan lahirlah Undang-Undang 17 2016 ya, pemberatan hukuman. Dan siapa yang disasar? Mereka adalah orang tua. Yang kedua pendidik, dan yang ketiga adalah mereka yang melakukan berulang, residivis terhadap anak gitu ya, dan bahkan dilakukan bersama-sama. Ini yang tersasar. Akhirnya peningkatan untuk hukuman sampai 20 tahun dan ada 3 tambahan, diantaranya suntik kebiri, kemudian pemasangan chip dan informasi di tempat-tempat strategis untuk sanksi sosial. Hari ini per 2024 ada kurang lebih 6 putusan yang sudah pasal-pasal ini digunakan oleh hakim. Gitu ya, karena ini luar biasa juga tantangannya. Kalau sudah di pengadilan itu mau dikenakan tertinggi itu, mereka juga pasang para penasihat hukum yang canggih-canggih juga, Mbak. Dan merasa wah ini juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Iya, itu kita kerap ya bertemu gitu dengan ternyata tidak selesai hanya pada sebuah aturan perundangan yang kita ubah. Nah, hari ini ada sekitar 6 putusan itu yang sedang kita ukur. Karena mereka sedang menjalani pidana pokok ini 20 tahun. Setelah 20 tahun mungkin kita semua udah di mana ya 20 tahun ke depan. Ini yang apakah 3 hal tadi sebagai pidana tambahan akan dikenai, dan apa efek jera terhadap masyarakat. Kita akan ukur itu. Dan mungkin juga nanti bisa ya dalihnya ya
kejiwaan, mungkin tidak ya justru harusnya dibantu, direhabilitasi dan lain Tapi sebagainya. tren keberanian Nah, melapor tinggi itu juga. itu paling tidak bagus ya. Sekarang ada yang pos-tos untuk orang bisa melaporkan Iya. dengan rasa aman kan. Betul. Ya, ini Bahkan bagus medsos kami Iya. itu nggak jarang tidak dilaporkan resmi aja, kita respon. Nah, ini mencegahnya mungkin tidak ada salahnya dari psikologi. Ini anak kan harus dibentengi juga supaya mereka paham gitu apa sih haknya, tapi juga paling penting bagaimana membedakan antara kasih sayang yang dengan betul-betul kasih sayang. dengan kasih sayang yang sebenarnya sudah mengarah ke pelecehan. Nah, ini bagaimana secara psikologis dan bagaimana mendidik anak-anak supaya mereka bisa mengatakan loh ini nggak benar ini. Gitu. Iya, di keluarga yang normal, pendidikan seksual itu sudah dilakukan dan saya menemukan ini di banyak keluarga ya, pendidikan seksual itu yang baik ya, sudah dilakukan sejak anak usianya dini. Tentang self hygiene, bagaimana anak begitu masuk umur balita sebetulnya sudah bisa secara mandiri diajari untuk membersihkan dirinya sendiri, ya. Terus orang tuanya juga memang mengawasi anak-anak ini dan tidak ada bagian tubuh manapun yang boleh disentuh oleh siapapun, ini harus diajarkan. Jadi kalau saya dulu ke anak-anak saya ngajarin bahwa ini cuman mamah yang boleh membantumu ngajarin kamu sehingga setelah ini kamu bisa membersihkan dirimu sendiri. Jadi bukan mbak, bukan suster, apalagi yang lain-lain. Kan ada yang mengajarkan juga ini ya sentuhan yang boleh, ini sentuhan yang tidak boleh. Anak-anak bingung, apalagi di umur yang sangat muda. Jadi pokoknya tidak boleh aja, itu gampang. Kemudian tidak boleh menerima apapun dari orang-orang. Tidak harus ramah, tetapi tidak boleh mau di-approach sama orang asing, apalagi ketika ibunya atau ayahnya nggak ada di situ. Ya. Terus kita memang mendengarkan kepada anak-anak, ya apapun yang dia ceritakan. Nah masalahnya ketika kemudian misalnya keluarga yang patologis, maka kan ada keluarga tambahan di sekolah. Guru toddler, TK, SD, SMA, SMP, SMA ini juga perlu dibekali dengan itu tadi konsep pemahaman untuk pendidikan seks dan seksualitas yang baik dan benar kepada anak-anak dan kepada masyarakat juga. Sehingga itu tadi Mbak Desi, it takes a village to raise a kid. Dan ini anak-anak kita semua. Jadi kita sama-sama memantau, kita sama-sama mengawasi dan kita juga perlu berani untuk melaporkan. Sayangnya adalah banyak yang masih takut. Dan banyak yang kemudian malah mendapatkan sanksi sosial karena dianggap membuat keributan. Coba kalau kamu diem-diem aja nih kan kasusnya nggak jadi viral gitu misalnya. Iya, nah ini memang butuh betul-betul keberanian, kekuatan iman ya untuk bisa menegakkan ya keadilan dan kebenaran tadi. Jadi sebenarnya harus diajarkan dari usia dini, usia yang sangat-sangat dini. Ya cuma ya, kita berharap orang tuanya juga memang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi seperti itu. Sebetulnya pemerintah ya juga sudah melakukan ya pembinaan untuk calon-calon manten kan ya. Jadi Katin. Jadi bukan hanya untuk pemeriksaan apakah dia secara fisik, mental siap, tetapi juga pemahaman untuk menjadi keluarga suami istri itu bagaimana. Cuman saya sebagai stakeholder dari bangsa ini ya, kita bisa aja minta semuanya dilakukan oleh pemerintah. Yang kita lupa adalah sebagai warga, kita punya tanggung jawab untuk menjaga rumah kita bareng-bareng dan juga menjaga anak-anak kita. Pandora untuk bicara, ini yang kami terus carikan jalannya supaya anak-anak bisa bicara kepada orang yang aman menurut mereka setidaknya. Nah, satu lagi, biasanya kan kekerasan seksual ini ya tidak dilakukan di ruang terbuka lah istilahnya. Bagaimana melihat ya bila sesuatu yang mengkhawatirkan itu terjadi? Apa yang perlu kita waspadai dan yang kita perlu
tanyakan karena mungkin Iya. si anak juga tidak berani berbicara atau dia harus menyimpan rahasia. Apa ciri-ciri Kita secara memang psikologis? perlu sangat empatik dan aware, ya, dan sungguh-sungguh mendengarkan anak. Jadi selfishness itu harus kita buang sungguh-sungguh, ya, dan benar-benar perlu mengobservasi anak-anak kita, bukan hanya anak kandung, ya. Jadi misalnya gini, kok dia tadinya periang sekarang menarik diri, ya. Kok dia misalnya kalau mau buang air kesakitan, ya, ada apa? Ya, kalau kita membantu kita lihat ada luka-luka apa enggak di tempat-tempat yang tertutup. Kok dia takut ketemu sama orang-orang tertentu, ya, jengah nggak mau ketemu. Itu pasti ada sesuatu. Kok dia ngompol? Kok dia mimpi buruk di umur yang harusnya itu semuanya tidak terjadi. Terus dia menjadi sangat reserve, prestasinya jeblok, kemudian ada hal-hal yang kita lihat bahwa dia mengalami kemunduran secara signifikan. Ini sudah indikasi kuat. Dan harus apa yang kita lakukan kalau melihat itu? Kalau kita punya kewenangannya, kita bisa mendekati anaknya dengan hati-hati. Karena biasanya trust-nya rusak kan, ya, dan dia sangat takut untuk bisa terbuka. Kita perlu gain trust, menumbuhkan rasa percaya bahwa sama kita aman. Kalau kita tidak punya kewenangannya, kita memang perlu hati-hati untuk bisa melaporkan kepada yang berwenang. Ya kan, kalau yang pelakunya ternyata siapa, begitu repot juga. Ya, tapi kalau intervention yang harus dilakukan supaya ini tidak menjadi, ya, setelah diketahui ini pasti adalah sesuatu yang nggak beres yang terjadi. Nah, itu apa kira-kira? Yang paling bisa dilakukan adalah berusaha menyelamatkan anak itu, ya. Tapi tentu perlu melaporkan kepada yang berwajib, melaporkan kepada RT. Kalau enggak kita melakukan penculikan terhadap ada anak. yang langsung ke KPAI. Ke KPAI, Kan ada itu tadi konseling, pendampingan. ya. Setelahnya, jadi setelah anaknya diamankan, nah nanti baru KPAI kan juga ada psikolog-psikolog klinis yang membantu, ya, untuk mendampingi, melakukan konseling, intervensi untuk membantu anaknya. Untuk Dan bisa perangkat kita sudah agak lengkap, Mbak Desi. Contoh di Permenkes bahwa nakes, tenaga kesehatan itu punya kewenangan untuk bertanya dan memeriksa. Ketika misalnya anak ini, aku sebenarnya mau ngomong nih soal kekerasan seksual yang kualami, tapi dalihnya kakiku sakit atau apa yang dia derita. Nakes itu bisa sangat diajak menjadi mitra untuk pengaduan itu. Itu yang pertama. Ini sebuah kerangka perbaikan, ya, atas regulasi. Dan kami sering banyak menerima dan cukup sukses pengaduan ini. Ya, ketika pengaduan itu sampai ke kami kan pasti akan kita lakukan sistem yang seoptimal mungkin pada anak. Tapi ini Pandora untuk bicara. Ini yang kami terus carikan jalannya supaya anak-anak bisa bicara kepada orang yang aman menurut mereka setidaknya. Dan kemudian dilindungi anaknya. Kemudian kita ketika itu sudah tersampaikan, pasti kita betul-betul ingin memberi dukungan, ya, kepada apa yang dia alami. Yang kedua, ini kami lihat pendamping di masyarakat yang mengatasnamakan para pegiat anak, ya, dan juga mereka yang terlibat. Salah satu kasus panti sosial ini yang berpuluh tahun ini, kenapa bisa sampai teradukan, itu dia memberanikan diri DM pada salah satu donatur yang dia anggap ini orang baik pada dia. Jadi bukan misalnya pada KPAI langsung atau pada siapapun, tapi pada seseorang yang menurut dia akan mendengar nih. Dan baik dan bisa dipercaya. Dan bisa dipercaya. Nah, orang ini bersyukurnya langsung terhubung dengan kami di KPAI. Mbak Ai, gimana nih? Kami ada beberapa, oh iya siap, kita langsung terima. Dan berjalanlah ini sebagai sebuah sistem. Kotak Pandora ini, Mbak Desi, karena kalau tanpa kita mendapat informasi, lalu ada pendamping yang memang betul-betul punya komitmen terhadap anak, sebagaimanapun aturan perundangan kita. Tapi bisa nggak trauma ini sembuh? Ini sangat tricky, ya, karena kalau luka di kulit kita bisa lihat. Bahkan misalnya harus diamputasi atau ada bagian dari tubuh yang harus diangkat, kita bisa dengan mudah melihat dia menyumbuh atau abses. Kalau luka psikologis kan sulit. Tetapi kan kita harus optimis, ya. Jadi semua intervensi dilakukan untuk membantu dia pulih. Butuh waktu berapa lama? Seumur hidup, Mbak Desi. Dan apakah yakin bahwa lukanya sungguh-sungguh pulih? Tidak pernah ada jaminannya. Jadi
kita bicara tentang ini luka makanya yang sangat makanya luar biasa. pencegahan dan secara serius Itu yang paling penting. Ini karena waktu kita sudah habis mungkin supaya kita ini tidak terulang lagi, supaya ini tidak menjadi ya istilahnya menghancurkan lah masa depan ya anak-anak kita ini. Apa yang harus betul-betul dilakukan untuk memutus semua mata rantai kejahatan seksual ini? Ya, ini yang paling penting selalu kami jadikan masukan bagi semua leading sektor, baik kementerian maupun lembaga, yaitu penguatan keluarga. Di Kementerian Agama, betul, kami terlibat penuh dengan kualitas calon pengantin. Bahkan 2 bimbingan remaja usia sekolah, BRUS, dan bimbingan remaja usia pernikahan. Artinya mereka yang sudah menjelang angka 19 tahun ini juga ada kekhususan terutama KESRO, kesehatan reproduksi. Dan ini dari mulai surat edaran menteri sampai pada SOP dan bagaimana supaya masuk target sasaran, pelibatan ormas dan pelibatan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu optimalisasi di ranah pendidikan, Mbak. Ini yang lagi-lagi kami temukan dari kemarin sebetulnya kita sudah keluar dari persoalan yang hanya mainstream kekerasan itu hanya kekerasan fisik misalnya. Atau boleh hari ini perundungan kan semakin meningkat juga trennya. Tetapi kekerasan seksual ini nggak bisa dianggap remeh. Dan ini yang justru hari ini kita terkonfirmasi dengan data-data itu sehingga Permendikbud maupun Peraturan Menteri Agama itu harus mengkombinasi seluruh situasi kekerasan baik itu fisik, psikis, seksual maupun perundungan ataupun kebijakan-kebijakan sekolah yang berpotensi pada kekerasan ini yang harus dihadapi, harus dipulihkan. Nah, ini yang terkoneksi dengan UPTD gitu ya. Sekolah, jadi jangan heran hari ini kalau sekolah kok datang ke UPTD mau ngapain ya? Memang kerjasama supaya tidak hanya menjadi pemadam kebakaran, tapi sudah ada ruang-ruang yang persiapan sistem, kemudian tadi pemulihan-pemulihan yang Mbak Rati sampaikan itu setidaknya sudah terkoneksi. Dan yang ketiga di jagat online, Mbak. Ini pencegahan. Nah, ini faktor pemicu ya, mengamplifikasi semua ini. Tapi bagaimana mencegahnya? Apalagi semua anak nih sekarang mereka ya pendidikan online, akses terhadap online, babysitter mereka juga, gawai mereka, gadget mereka, sehingga sangat mudah ya untuk mereka mendapatkan informasi yang tidak sesuai. Jadi ada 67% orang tua tahun 2020 kami survei memang tidak punya kapasitas terkait parenting yang sehat. Ini yang kami sayangkan, 67%. Sisanya berarti 43% iya. Kami tanya lagi, iya dari mana? Dan jawabannya ada 50% medsos. Ini yang menurut kami. Dan 67% ini bukan hasil perkawinan dini kan? Maksudnya dalam kami acak normal, saja orang tua karena mereka punya anak dan lain sebagainya. Maka itu yang kami sasar ya, diberikanlah kuesioner. Jawaban ini yang membuat kami lalu kemana aja nih program yang sebetulnya pemerintah sedang gelontorkan. Nah ini sekali lagi bukan berarti tidak ada, artinya tepat sasaran, di ruang yang mana, mereka ini siapa. Ini yang kami berikan masukan pada pemerintah. Sehingga ke depan kami akan MOU dengan Kemkominfo terkait literasi digital yang tadi saya sampaikan, bahwa setiap ada pengaduan yang memang di KPAI, misalnya konteks kekerasan seksualnya dipicu karena penyalahgunaan IT misalnya dan lain sebagainya, silahkan Kominfo lakukan literasi yang lebih terstruktur lagi di tempat-tempat yang aksesibilitasnya mungkin kurang dan bahkan kesadarannya. Dan terakhir khusus untuk yang paling banyak ini yang menjadi predator yang pelaku ini usia 31 sampai 41 tahun, apa supaya jerah? Bukan jerah saja, tapi supaya ini tidak terjadi bertambah. Karena ini kan seharusnya ya yang menjadi kontribusi terhadap ya bonus demografi kita, usia produktif, usia mereka yang harusnya dewasa, menjadi panutan, role model, tapi justru menjadi modus. Memang kami juga membacanya itu sampai berkali-kali ya untuk memastikan di usia ini ternyata paling tinggi para melakukan pelanggaran terhadap hak anak dan disisir lagi kekerasan seksual, bahwa integrasi peningkatan indeks manusia ya sumber daya manusia di Indonesia itu tidak boleh parsial. Di antaranya bagaimana misalnya mereka yang sedang bekerja produktif itu juga memiliki mainstreaming atas perlindungan anak. Kemudian para calon pengantin dan kemudian pengantin 5 tahun awal mereka yang baru menikah ya,
itu juga tetap harus dalam Tapi edukasi. apakah pengangguran ada korelasi dengan Kami sih dalam secara maksudnya karena tidak ada observer, pengangguran kami mereka- tidak mengarah ke sana, tetapi yang kami lihat itu faktor-faktor bagaimana cara dia mengelola hasrat seksualitas dan kemudian dilampiaskan ke anak. It's mean mereka menganggap anak ini kelompok yang tidak berdaya, yang tidak apa-apa deh dilakukan Ya, jadi tindakan, objek, ya. jadi objek tadi, sehingga saya melihat bahwa mainstreaming perlindungan anak dalam kurun usia orang-orang yang seharusnya produktif ini masih belum optimal. Kalau dia Jadi memiliki dioptimalkan di perspektif, situ ya. kalau mereka masih punya perspektif bahwa ini adalah investasi terbesar negeri ini, baik buat keluarganya. Boleh kan kita berpikir buat keluarga kita juga anak-anak yang unggul itu nanti akan memberi dukungan kehidupan yang lebih baik kan pastinya. Apalagi kalau berpikir ini adalah aset bangsa ini, kan begitu. Ini yang saya kira masukan kami, baik ke Catin tadi ya, ke aturan perundangan, bahwa mainstreaming perlindungan anak oleh berbagai elemen bangsa itu harus menjadi pokok utama. Baik, mungkin dari Mbak Rati ada yang mau ditambahkan, mungkin Saya kesan-pesan. adalah juga Ketua 2 Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, dan yang di AMPU adalah bidang kemitraan. Dan di sini kami bermitra dengan banyak teman kerja, rekan kerja, antara lain dengan Komnas Perempuan untuk membangun modul pendampingan korban kekerasan kekerasan berbasis gender. Dan ini sudah akan di-launching dalam waktu dekat. Kemudian untuk pendampingan korban-korban, kami bekerja sama dengan LPSK, kami bekerja sama dengan PKJN, Pusat Kesehatan Jiwa Nasional, Rumah Sakit Marsudi Mahdi untuk penanganan pencegahan bunuh diri. Ada lebih dari 4.000 psikolog klinis tersebar di seluruh Indonesia yang sangat bisa kita lihat di website ipk.id. Langsung bisa ke situ, langsung bisa ketemu, dan mudah-mudahan kami bisa membantu Kemenkes untuk ketersediaan tenaga kesehatan psikolog klinis di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak Mbak Rati dan juga Mbak Ai, dan kita juga mendorong ya, mengencourage ya pelaporan-pelaporan terhadap kasus-kasus seperti ini. Jangan tinggal diam, tapi langsung dilaporkan sehingga bisa ditindak, dan ini kita harapkan juga bisa mencegah ya terhadap terjadinya kasus-kasus kejahatan seksual khususnya terhadap anak di masa depan. Kita tidak ingin setiap tahun angkanya justru semakin bertambah ya. Tapi ini merupakan PR bagi saya, bukan saja satu atau dua orang, tapi it takes a village. Yes. Harus bareng-bareng. So it takes a nation. It takes a nation. Terima kasih sekali lagi Mbak Ayu dan juga Mbak Rati. Ya demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube ya, CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Stay safe. Bye-bye.